Sahabat yang hilang. Seorang guru berjalan menuju kelasku. Ia adalah Ibu Sari, seorang guru yang mengajar sebagai guru IPS di sekolahku. Namaku Anissa. Teman-temanku biasanya memanggilku Nisa. Aku memiliki dua orang sahabat yang sangat aku sayangi bernama Fitra dan Fania. Fitra gemar sekali bermain bola voli, sedangkan Fania sangat senang menggambar. Aku, Fitra dan Fania bersekolah di tempat yang sama, di salah satu SMP negeri favorit yang ada di daerah asalku. Di kelas 1, kami hanya berteman seperti biasa. Namun sejak kelas 2 kami mulai bersahabat. Sejak saat itu, kemanapun pergi kami selalu saja bertiga. Tak hanya di saat senang, bahkan di hukum pun kami bertiga. Hingga orang-orang menamai kami tiga serangkai. Anak-anak, kalian akan mengikuti itu yang diselenggarakan oleh bimbel di Goria. Ketua kelas tolong didata nama anggota kelas yang mau ikut, besok ibu akan membagikan kupon tuh kalian. Ujar Bu Sari. Di kelas, tempat dudukku berada di dekat Fania. Kami biasanya mengadakan rolling tempat duduk selama 2 minggu sekali dan kebetulan aku mendapat tempat duduk di dekat Fania. Fan, ada tuh nih. Ikutan yuk, aku mengajak Fania. Tengok dulu lah ya. Kalau bisa, jawabnya. Fitra mendekat. Ikut yok, nanti pulangnya jalan-jalan, hehehe. Ujar Fitra dengan semangat. Ayoklah, tapi tuh Fania masih belum pasti. Aku melanjutkan. Tengok dulu. Jawab Fania. Ayolah, biar asik sama-sama. Bertiga. Fania memang seperti itu. Ia berbicara tergantung dari mood yang ia rasakan di hari itu. Keesokan harinya, Fania mengatakan bahwa ia diperbolehkan mengikuti itu. Yes, lengkap deh. Bertiga akhirnya pergi. Besok kita pergi bareng ya Van. Nisa katanya bareng Sarah. Kata Fitra yang semangat. Sip, jawab Fania. Kring, kring. Siapa ya pagi-pagi nelepon? Ujarku dalam hati. Ternyata itu adalah Sarah. Ia ingin memastikan tentang berangkat bersama nanti. Lalu aku dan Sarah menuju GOR. Fania menelepon untuk memastikan dan aku bilang langsung saja ke GOR. Akhirnya aku dan Sarah menunggu Fitra dan Fania bersama teman-teman lainnya yang sudah datang sejak tadi. Tak lama setelah itu, mereka datang. Kami pun masuk ke dalam aula untuk mencari tempat duduk. Lalu kami duduk bersama, bercerita dan bercanda bersama. Senang sekali rasanya. Fitra dan Fania tak hanya kuanggap sebagai sahabat, tetapi juga sebagai keluarga. Kami bertiga adalah anak tunggal. Oleh sebab itu banyak sekali kejadian yang aku alami ternyata dialami juga oleh Fania dan Fitra. Lembar jawaban dibagikan. Kami mengerjakan soal-soal dengan seksama dan itu pun selesai. Makan yok, lapar, ujar Sarah yang dari tadi mengeluh karena belum sarapan. Yok, cari makan di mana ya bagusnya? Jawab Fitra. Tanya Magi, kata Fania sambil menyuruh Fitra bertanya padaku. Jalan aja dulu, entar kalau ketemu tempat enak, baru makan. Jawabku. Kami pun jalan dan akhirnya memutuskan untuk makan di McD. Setelah selesai makan, kami memutuskan untuk menuju ke rumah Fania. Sesampainya di sana, Sarah memberitahu bahwa ia tak bisa lama-lama. Karena dia mau pergi bersama orang tuanya. Akhirnya tinggallah kami bertiga. Kami bersenda gurau bersama, seperti biasa. Tertawa, indah sekali rasanya. Beragam tingkah lucu kami bertiga membuat perutku terasa sakit. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke kamar. Kini tak hanya bertiga, ada kucing lucu peliharaan Fania yang sangat menggemaskan. Melihat kami duduk di tempat tidur, ia dengan lincahnya melompat untuk ikut bergabung. Meong, kucing Fania mendekati Fitra. Seram, ujar Fitra yang memang agak takut kucing. Aku dan Fania tertawa terbahak-bahak. Kami terus bermain hingga tak sadar waktu menunjukkan pukul 16.30 akhirnya aku dan Fitra pun pulang. Keesokan harinya, kami mengikuti simulasi UNBK. Namun ada sesuatu yang berbeda.
Fania, ia tampak cuek dan tak ingin mendekat dengan aku dan Fitra. Aku bertanya pada Fitra, Fania kenapa Fit? Gak tahu, kita ada salah ya? Jawabnya yang malah balik bertanya. Sejak itu aku dan Fitra terus berusaha mendekati Fania. Namun tetap saja, ia berbeda. Sesekali kami bertanya dan jawaban darinya agak sedikit menyakitkan. Aku dan Fitra semakin bingung. Semalam kami bermain hingga sore, namun kenapa pagi harinya malah ia tak mau berbicara dengan kami. Hingga akhirnya ia bermain dengan rombongan yang lain. Terus berjalan seperti itu hingga beberapa saat Fania sudah mulai berbicara dengan Fitra. Lalu aku mendekat, dan mengajaknya ke kantin, jajan yok, awaslah Nis. Aku lagi malas, jawabnya ketus. Perasaanku mulai tak enak. Aku bertanya-tanya dalam hati apa salah aku dengannya. Hari terus berjalan, Fitra dan Fania tetap bermain berdua. Seolah menjauhiku yang tak tahu salah apa. Aku sangat merasa kehilangan, selama Fitra dan Fania tidak di dekatku aku hanya bermain dengan Sarah dan Vika. Pikirku, aku hanya bisa terbuka dengan mereka. Aku sedih. Aku sudah mencoba mendekati Fania, namun ia tetap menjauh. Setiap aku ingin bertanya pada Fitra, seolah-olah Fania menahannya. Hingga suatu hari, Fania tak datang karena suatu hal. Fitra mendekatiku. Ia menggenggam tanganku dan berkata, "Baikanlah kalian, aku mau kalian kayak dulu lagi." Aku terdiam. Bahkan ini bukanlah keinginanku. Lalu aku menjawab, apa salah aku Fit? Kok tiba-tiba dia ngejauh gitu? Fitra menatapku dalam, seolah mencoba mengerti. Lalu ia berkata, tadi malam aku chat dia. Aku tanya kenapa dia kayak gitu. Awalnya dia cuma jawab aku malas. Tapi ujung-ujungnya dia jujur. Aku tertunduk mendengarnya, dia bilang, kau adalah orang terdekatnya. Dia sadar, dia adalah tipikal orang yang sulit untuk bersosial. Dia menjauh, supaya dia terbiasa, 2 bulan lagi kita bakal pisah. Aku sama dia kemungkinan satu sekolah dan kau beda. Jadi dia mau membiasakan diri tanpa kau. Sontak aku terdiam, tak sanggup rasanya berkata apa-apa. Aku berusaha menahan air mataku agar tak terjatuh. Lalu aku menguatkan diri untuk menjawab, sudah tahu tinggal 2 bulan, kenapa gitu? Justru baiknya 2 bulan itulah dihabiskan untuk kenangan yang indah kita, aku sudah bilang padanya, tapi dia tetap mengeras. Jawab Fitra menguatkan, hari-hari selanjutnya bagiku terasa sepi. Rasanya tidak sama, seperti ada sesuatu yang kurang. Jelas, itu adalah sahabatku. Terkadang Fitra mendekatiku, lalu mendekati Fania. Aku tak marah, karena aku tahu pasti berat di posisinya yang berada di tengah-tengah. Hingga suatu hari, aku terduduk di kelasku. Siswa yang lain ke panggung untuk mengambil nilai seni budaya, dan tinggallah aku dengan Wulan. Salah seorang teman satu kelompokku di kelas. Lalu Fitra dan Fania masuk ke kelas. Melihatku ada di sana, mereka pun pergi. Namun sekilas Vita memandangku tersenyum. Kok kalian gak bertiga lagi Nis? Tanya Wulan. Awalnya aku hanya diam, tak ingin menjawab. Namun hatiku terasa miris. Sesekali ku dengar Fania dan Fitra tertawa di luar kelas. Hingga akhirnya aku menangis, udahlah, jangan ditahan. Coba cerita, ujar Wulan sembari menenangkan. Aku rindu Fania. Aku rindu semua hal yang kami lakuin sama-sama dulu. Akhirnya aku memulai obrolan. Aku menjelaskan semuanya pada Wulan dan hingga akhirnya tangisku pecah. Namun segera ku hapus karena kulihat seseorang masuk ke dalam kelas dan itu adalah Fitra. Ia terkejut dan mendekatiku. Kenapa Nis? Kok nangis? Tanyanya. Gak ada, jawabku. Iya tarian kami belum bagus. Makanya dia sedih, jawab Wulan mencoba meyakinkan Fitra. Namun Fitra terus memandangku seolah tak percaya dengan penjelasan dari Wulan. Hingga akhirnya aku jujur dengan Fitra. Tampak genangan air mata di kelopak matanya.
Lalu seseorang masuk ke kelas dan duduk di barisan paling depan. Dia adalah Vania. Aku pun memutuskan untuk ke kamar mandi. Kulihat Sarah yang hendak menuju kelas. Lalu ku minta dia menemaniku. Aku mencuci muka, berusaha agar bengkak di mataku tak begitu jelas. Kau kenapa? Tanya Sarah. Aku tersenyum. Lalu kami menuju taman depan kelas. Di sana sudah ada Fitra yang menunggu sendirian. Ia memelukku. Ia menangis dan berkata, aku bingung harus gimana kalau kalian kayak gini. Aku cuma pengen kita kayak dulu lagi. Bukan ini yang aku mau. Aku tersenyum dan ku coba menguatkannya, udah gak apa-apa. Kapan-kapan kau mainlah sama aku dan kapan-kapan kau mainlah sama dia. Jawabku mencoba menenangkannya. Aku tahu, bagaimana perasaannya. Ia pasti kebingungan, namun bagaimanapun juga inilah kenyataannya. Persahabatan kami terpecah. Kadang pikiranku melayang, mengenang masa-masa di mana kami masih bermain bersama. Masa-masa di mana sesedih apapun yang kami alami kami masih bisa tersenyum bersama. Aku merindukan semua itu. Dan kini aku hanya dapat berdoa, semoga kelak persahabatan kami dapat menyatu kembali.